Bab 1665, bunuh mereka sampai punah. Hendo benar-benar menggila. Bertarung dengan peradaban ilahi. Apakah bahasa isyarat salah? Kenapa Stari malah salah pengertian? Apakah dia adalah adik kandungnya? Kenapa tidak ada kompak? Mampus. Muka Hendo sangat pucat. Mampuslah, peti mati leluhur pasti akan meledak. Lalu, setelah mendengar perkataan Stari, orang-orang di sekeliling juga kaget. Mereka memandang busur panah yang ada di tangan Stari dengan muka tidak percaya. Berani sekali menantang peradaban ilahi. Apakah peradaban bintang sudah gila? Sander juga sedikit kaget, dia memandang Stari yang sangat serius, dia tidak bercanda. Lalu, Yavob dan Kinta saling memandang, mereka berdua juga merasa Stari sudah gila. Tentu saja, sekarang mereka sedang menghadapi satu masalah, yaitu segera memutuskan hubungan dengan Sander, atau sama seperti Stari yang setia pada temannya. Pada saat ini, semua orang merasa bingung dan canggung. Hati nurani memberitahu mereka, sekarang memutuskan hubungan dengan Sander adalah hal yang jahat. Jangankan orang lain, mereka sendiri juga tidak suka dengan orang yang mengkhianati teman. Tetapi, kenyataan mengatakan, jika sekarang tidak memutuskan hubungan dengan Sander untuk menyinggung sekte Sendao, bukan hanya menyusahi Din sendiri, juga mencelakai sekte dan peradaban masing-masing. Mereka dan peradaban mereka tidak sanggup menahan bencana besar seperti ini. Pikiran mereka terus berkelahi, lalu menunjukkan ekspresi wajah yang sangat menderita. Sedangkan Hendo, dia sudah putus asa. Tidak bisa membalikkan keadaan. Adiknya sudah berkata demikian, sekarang masih bisa menarik kembali. Sudah tidak bisa menarik kembali lagi. Pada saat ini, takut sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, kalau begitu langsung bertarung saja. Hanya peradaban ilahi saja, paling mati saja. Saat berpikir demikian, dia segera berdiri dan menengadahkan kepala ke arah Sinto dengan tatapan mata putus asa. Kami berdua tahu keluarga Sendao sangat kuat, kami juga tahu, jika sekarang mengkhianati teman dan memohon ampun mungkin bisa bertahan hidup, tapi aku beritahu padamu, peradaban bintang tidak akan meninggalkan teman, juga tidak takut mati. Hari ini, kalian berani menyerang kakakku, kami berdua akan bertarung mati-matian dengan Mur. Saat mendengar perkataan ini, semua master yang ada di sekitar langsung menunjukkan ekspresi wajah menghormati. Meskipun mereka merasa peradaban bintang tidak bisa mengalahkan peradaban ilahi, dua orang dari peradaban bintang sangat setia dan pemberani. Lalu saat mendengar perkataan Hendo, muka Yavob dan Kinta langsung panas, mereka merasa malu dan saling memandang, tatapan mata mereka menjadi semakin meyakinkan. Pada saat melihat Yavob dan Kinta begitu yakin, dia menghela napas lega. Karena dia tahu Kak Kinta adalah teman seperjuangan hidup dan mati Sander Y pada saat seperti ini, sebagai pertarungan hidup dan mati, Sander V mana mungkin akan diam saja. Sander Y, Tuan Muda Paviliun Xianbao. Sebagai teman baiknya Sander Y, Kinta pasti memiliki kontaknya asalkan Sander Y muncul, pasti bisa menyelesaikan seluruh masalah karena Sander Y adalah Tuan Muda Paviliun Xianbao, sedangkan Sinto hanyalah murid utama bukanlah Tuan Muda Peradaban Ilahi. Pemikiran ini adalah salah satu harapan yang ada pada hatinya Hendo, cahaya harapan muncul. Lalu, ketika Kinta melihat tatapan mata Yavob begitu yakin, merasa sangat lega. Awalnya dia curiga dengan hubungan Yavob dan Sander, tetapi sekarang dia benar-benar temannya Sander, kalau tidak mana mungkin bisa menunjukkan ekspresi wajah seperti ini. Dalam benaknya, Sander adalah teman seperjuangan Yavob, pasti memiliki kontak dengan Sander asalkan Sander muncul, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Saat berpikir demikian, tatapan matanya penuh dengan harapan. Mereka berdua menunjukkan wajah penuh harapan dan serentak maju. Yavob dan Kinta jalan ke samping Sander, dia tidak berbicara, tetapi sudah menunjukkan sikapnya. Di langit, Lizon menatap Yevon dan berkata, kamu bukan anggota klan Tuogu lagi.
Meskipun dia takut dengan Sander dan tidak menyerang lagi, dia lebih takut dengan Sekte Sendao. Oleh karena itu, saat melihat Yafop masih berani membela Sander, dia langsung mengatakan bahwa Yafop tidak ada hubungan dengan klan Yafop. Yafop juga mulai menunjukkan keberaniannya. Dia tidak takut dengan Lizon. Tubuhiku mengalir, klan Tuogu bukan satu kata danmu bisa mengubahnya. Lalu kamu tidak bisa mewakili klan Tuogu. Lizon memotong pembicaraan Yafop dan berkata, kakakku adalah tuan muda klan Tuogu, aku tidak bisa mewakili klan Tuogu. Yafop juga memotong perkataan Lizon, klan Tumu tidak menerimaku, maka Gans keluargaku meninggalkan klan Tuogu dan membuka Gans keturunan baru. Membuka garis keturunan baru. Apal. Bernua orang langsung kaget ketika mendengar perkataan Yafop, benar-benar pemberani sekali. Kurang ajari. Lizon memandang Yafop dengan marah, nama Tuogu sudah ditarik, kamu tidak bisa menggunakan nama Tuogu lagi. Yafop juga mengamuk, nama keluarga adalah pemberian dari leluhur, atas dasar apa kamu mencabutnya? Kak Yang, betul tidak yang aku katakan? Sander juga sadar kembali, dia menganggukkan kepala saat mendengar perkataan Yafop. Betul sekali. Muka Lizon langsung masam, dia melirik Sander sekilas, akhirnya tidak berani menyerang, hanya memelototi Yafop. Yafop sudah memberanikan dirinya, seumur hidup begitu hati-hati, sampai saat sekarang, dia juga tidak ingin menjadi penakut, dan langsung berkata, aku mewakili klan Tuogu baru, tidak akan meninggalkan teman sendiri. Semua orang tercengang. Kinta mendengar perkataan Yafop seketika langsung semangat. Dia juga berdiri dan berkata, keluarga Xiao Kota Utara juga tidak akan meninggalkan temannya. Melihat mereka berdua bersikap seperti, Hendo masih curiga dua orang ini apa benar memiliki hubungan dengan Sander, tetapi pada saat ini, dia tidak curiga lagi. Mereka berdua pasti memiliki hubungan dengan Sander, kalau tidak mana mungkin begitu bertagak. Perlu diketahui, lawan mereka adalah Sekte Sendao. Baik-baik. Sinto mendadak tertawa, tatapan matanya tertuju pada Sander dan lainnya, kemudian berhenti pada Stari. Tadi kamu bilang Sekte Sendas ingin memula pertarungan, silakan saja, benar? Stari sama sekali tidak takut dan berkata, Lia. Sinto mendadak berkata, kemari. Boom. Muncul bayangan hitam dari dimensi yang ada di belakangnya. Sinto menatap Stari, beritahu peradaban bintang, jika dua orang ini bisa mewakili peradaban bintang, maka orang peradaban ilahi akan membunuh semua orang peradaban bintang sampai punah. Siap, laksanakan. Usai berkata, bayangan hitam itu mendadak membuka telapak tangannya, sebuah token Sendao langsung menerobos ruang dan waktu, lalu dengan cara paksa menghancurkan dimensi peradaban bintang. Mereka menuju ke peradaban bintang dengan cara yang menyeramkan. Bersambung.